Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Anggota grup Dirasat Islamiyah. Puji dan syukur selalu menjadi kata yang terindah untuk mengawali setiap program kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan program ini mengobarkan semangat beramal, memperluas hazanah keilmuan dan meneguhkan keimanan dalam diri kita. Salawat serta salam tentu selalu kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan, pengorbanan tanpa batas demi tegaknya dinul Islam. Kaum muslimin, tidak ada tempat, tidak ada waktu, tidak ada kondisi padanya Anda boleh beristirahat dari memohon kepada Allah akan kesucian jiwa. Kenapa? Karena di setiap saat, di setiap tempat, dalam setiap keadaan Anda akan terus bergelimang dalam dosa, dalam kelalaian. Jiwa Anda lalai dari mengingat Allah. Jiwa Anda tergoda dengan kenikmatan dan syahwat dunia. Jiwa Anda terbelenggu dengan sifat-sifat yang buruk. Ada sifat malas, ada sifat sombong, ada sifat hasad, dan sifat-sifat yang lainnya. Karena memang dalam diri manusia terdapat dua karakter, dua sifat yang saling berlawanan. Cinta kebaikan, namun juga ada nafsu keangkara murkaan. Mengharap untuk masuk surga, tapi juga ada rasa malas untuk beribadah dan beramal. Bahkan ada semangat untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah. Karena ikhwatul iman, doa sebagai obat. Tetapi doa itu hanya akan efektif, akan betul-betul bermanfaat bila Anda berdoa dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Karena Rasulullah SAW telah menyatakan, Innallah la yaqbalu, sesungguhnya Allah SWT tidak akan pernah menerima doa qalbin lahin sahin. Allah tidak akan pernah mengabulkan permohonan, permintaan, doa orang yang jiwanya itu sahin lahin, dalam kondisi hampa, dalam kondisi lalai, dalam kondisi tidak fokus, dalam kondisi tidak khusyuk ketika dalam berdoa. Ya, karena itu ikhwatul iman, kalau Anda sebagai orang yang beriman pasti sadar bahwa doa itu adalah bagian dari alasan atau kiat yang efektif untuk mewujudkan kesucian jiwa. Sehingga itu tidak mungkin bertentangan dengan takdir, keimanan dengan takdir Anda. Allah telah merintahkan kita untuk beriman kepada takdir, sebagaimana Allah merintahkan kita untuk berdoa. Dua perintah Allah ini tidak mungkin saling bertabrakan. Karena itu jangan pernah berpersepsi bahwa apa arti doa kalau semua urusan telah ditakdirkan. Dan juga jangan pernah memandang sebelah mata arti doa. Karena doa itu adalah satu senjata yang paling ampuh. Doa silahul mu'min. Dalam riwayat dinyatakan bahwa doa itu adalah senjata ampuhnya orang yang beriman. Dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, hal tunsoruna wa turzakuna, apakah kalian kira bahwa kalian itu mendapatkan pertolongan atau mendapatkan rezeki kecuali dari doa-doanya orang-orang yang lemah dari kalian? Kenapa demikian? Karena orang yang kuat, orang yang kaya, orang yang cerdas, orang yang sehat, merasa dia mampu, merasa dia bisa. Akhirnya dia tidak merasa perlu untuk meminta kepada Allah. Tidak pernah merasa perlu untuk memohon bantuan kepada Allah. Tidak merasa butuh terhadap pertolongan Allah SWT. Dia kira tenaganya, kecerdasannya, keuletannya, pengalamannya cukup untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-citanya dan harapannya.
Sedangkan orang yang tidak berdaya, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak memiliki keahlian apapun, mereka sadar seutuhnya bahwa mereka hanya punya satu jalan untuk bisa mendapatkan impian dan harapannya, yaitu doa kepada Allah SWT. Ketika semua cara, ketika semua solusi, ketika semua relasi telah terputus, tidak lagi tersisa satupun kecuali doa. Maka saat itulah jiwa manusia itu akan tulus, jiwa manusia itu akan betul-betul berserah diri, yakin seutuhnya bahwa Allah tiada pernah lalai, Allah tiada pernah mengecewakan hambanya yang telah menggantungkan harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu telah menjadi rahasia umum sepanjang sejarah bahwa doa Anda itu seringkali dikabulkan setelah Anda betul-betul pupus harapan dari semua hal. Kehabisan cara, kehabisan strategi, kehabisan materi, kehabisan pikiran untuk bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan. Sehingga Anda betul-betul dalam kondisi terjepit. Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su' wa ja'alakum khalafal ardi ailahum Allah. Semoga apa yang disampaikan ini membuka hasanah dan wawasan baru bagi kita tentang bagaimana caranya kita bisa memiliki jiwa yang suci, jiwa yang senantiasa khusyuk kepada Rabb-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.